Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah ikhwati fid din wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, masih di bab at-taghlidz fi man 'abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Kita sekarang masuk di dalil yang kedua yang beliau nukilkan di dalam bab ini. Qala al-muallif al-imam Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendekati ajalnya, beliau menutupkan kain di atas wajahnya. Lalu beliau singkap kembali kain itu ketika beliau merasa sesak nafasnya. Ketika dalam keadaan demikian, di sela-sela keadaan beliau seperti itu, beliau bersabda, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah. Semoga laknat Allah ditimpakan atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan agar umatnya menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian dikatakan, sekiranya bukan karena laknat tersebut, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimakamkan di luar kamarnya beliau. Artinya ditampakkan kuburnya. Namun dikhawatirkan orang-orang akan menjadikan makam beliau sebagai tempat ibadah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini sahih, terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis ini atau riwayat ini dibawakan oleh penulis di dalam bab kita ini, yakni tentang sikap keras dan sanksi berat terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang saleh. Maka bagaimana lagi kalau kemudian orang yang di kubur tersebut diibadahi dan disembah-sembah. Baik. Dalil ini terkait dengan pembahasan bab sangat jelas sekali, bahwa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya terhadap perbuatan yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.
yakni membangun tempat ibadah yang mereka sebut dengan gereja atau biara di atas kubur nabi-nabi mereka. Maka berarti haram mendirikan tempat ibadah di atas kuburan dan beribadah kepada Allah di sana. Tentu saja menyembah penghuni kubur ini lebih diharamkan lagi. Kaitannya dengan tauhid juga sangat jelas bahwa orang yang mendirikan tempat ibadah di atas kuburan mesti disebabkan karena bentuk pengagungan yang dia lakukan terhadap penghuni kubur tersebut, atau dalam istilah akidah disebut dengan ta'zim. Tidaklah seseorang mendirikan tempat ibadah di atas kuburan atau mengubur orang ya di dalam tempat ibadah, melainkan karena ada ta'zim di dalam hatinya, ada pengagungan kepada orang yang dikubur ini. Dan ta'zim minal ibadah, ta'zim itu bagian daripada ibadah. Faman sarafaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang memalingkannya, siapa yang mempersembahkan ta'zim ini kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini kita akan bahas secara garis besar. Riwayat ini datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengabarkan tentang kondisi Nabi di penghujung usianya. Menjelang Nabi wafat, di saat beliau diambang sakaratul maut, beliau bersabda dengan sabdanya ini, melaknat orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, di mana mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ibunda Aisyah di sini memahami bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai tahdzir, sebagai bentuk peringatan yang sangat tegas dan keras kepada umatnya, supaya umatnya tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan juga Nasrani, yakni menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, karena beliau sedang sakit parah dan dengan sakitnya itu beliau meninggal dunia. Baik, para jamaah, maka beliau memperingatkan umatnya, jangan sampai dikala nanti beliau wafat, umatnya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani kepada nabi-nabi mereka. Nabi tidak menginginkan itu. Maka Nabi peringatkan umat ini supaya jangan melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti bahwa Ibunda Aisyah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akhirnya perintahkan para sahabat untuk memakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya beliau. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau kemudian makam Nabi ditampakkan, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat dengan leluasa secara bebas oleh umatnya. Beliau khawatir nanti makamnya Nabi itu dijadikan tempat ibadah. Dan masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi waktu Nabi wafat, ya, Nabi wafat dikubur di kamarnya Ibunda Aisyah. Kemudian Abu Bakar wafat juga dikubur di tempat yang sama, ya, bersebelahan dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu belum pakai tirai apa-apa. Namun ketika Umar Ibnul Khattab dikubur juga di sisi ya Rasulullah dan sahabat Abi Bakar As-Siddiq, barulah kemudian Ibunda Aisyah membuat tirainya, ya.
Karena apa? Karena ada kubur siapa? Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab bukan mahramnya ibunda Aisyah. Tapi kalau Rasulullah suaminya. Begitu ya. Abu Bakar As-Siddiq siapanya ibunda Aisyah? Bapaknya Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian kehati-hatian ibunda Aisyah. Ya, sampai ya setelah wafatnya Umar saja ya beliau ya betul-betul menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dengan membuatkan tirai. Ya, padahal ini sekedar kuburan begitu ya. Tapi demikianlah ya wanita-wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan keteladanan kepada kita yang sangat luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas faidah-faidah yang lainnya dari riwayat ini. Yang pertama, riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang di antara mankibah, kedudukan yang istimewa atau keutamaan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau orang yang sangat dicintai oleh Nabi, demikian pula bapaknya. Beliau seringkali mendampingi Nabi dalam kesehariannya, terutama di dalam rumahnya. Maka keistimewaan ibunda Aisyah, beliau termasuk orang terdekat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, ketajaman pemahamannya, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentu beliau ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Beliau akan bersama dengan Nabi sampai kemudian di surga Allah Subhanahu wa taala, ibunda Aisyah. Dan beliau juga mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa, dan itu diungkapkan oleh ibunda Aisyah. Ya, beliau bersyukur kepada Allah mendapatkan anugerah yang besar. Kenapa? Karena Rasulullah wafat, dicabut nyawa beliau yang mulia di pelukannya ibunda Aisyah, di pangkuan ibunda Aisyah. Kemudian beliau juga bersyukur kepada Allah karena menjelang wafatnya air ludahnya beliau bercampur dengan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keberkahan tersendiri. Ya, ludahnya Rasulullah itu berkah. Ya. Kalau ludah kita, Pak, bau. Ludahnya Nabi berkah, para jamaah. Apalagi ya ludahnya dukun yang enggak pernah mandi, gitu. Enggak pernah gosok gigi. Baik, para jamaah. Nah, itu tentu berbeda ya ludahnya kita dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya Nabi ketika sakit keras, para jamaah yang dirahmati Allah, ya beliau meminta kepada ibunda Aisyah untuk bersiwak pakai kayu arak. Dan ternyata kayunya masih keras. Beliau meminta kepada ibunda Aisyah, tolong dilunakkan. Melunakkan kayu siwak itu dengan apa? Digigit pakai gigi. Ya, digigit pakai gigi, kemudian menjadi lunak kayunya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan kayu arak tadi yang sudah dilunakkan oleh ibunda Aisyah dengan giginya. Otomatis bercampur ludahnya Nabi dengan ludahnya ibunda Aisyah. Karena Nabi sudah pakai kemudian terlalu keras, meminta kepada ibunda Aisyah, tolong dilunakkan. Baik, para jamaah. Dan Masya Allah ya, sedang sakit saja Nabi masih mengamalkan sunnah bersiwak, sunnah fitrah. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini keistimewaan daripada ibunda Aisyah. Beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat ya di atas pangkuan beliau. Dan tentu ini satu keistimewaan tersendiri.
Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan daripada Ibunda Aisyah ini. Kemudian para jamaah rahmati Allah, riwayat ini ketika kita memahami bagaimana istimewanya Ibunda Aisyah, ini sekaligus menjadi bantahan ya bagi orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka melaknat, mengkafirkan Ibunda Aisyah, bahkan melecehkan kehormatan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Ibunda Aisyah dilaknat oleh mereka, dilecehkan kehormatannya, ya dianggap ya wanita yang kotor, wanita yang najis, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di atas pangkuannya. Tidak mungkin ini. Baik, dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya dari riwayat ini, di dalam riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang sakaratul maut yang dialami dan dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam merasakan yang namanya sakaratul maut. Inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian itu ada sakarnya, sakarat ya. Orang kita nyebutnya apa? Orang kita nyebutnya apa, Pak? Sekarat. Sekarat itu bahasa Arab ya, dari kata sakarat. Pokoknya bahasa kita yang belakangnya a dan t, at itu biasanya diambil dari bahasa Arab ya. Jadi sekarat, sakaratul maut ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dirasakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja merasakan, bagaimana dengan kita? Begitu ya? Bagaimana dengan kita? Kematian itu ada sakaratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di saat kita menghadapi sakaratul maut, dan semoga Allah menganugerahkan husnul khatimah kepada kita semua dan kita diselamatkan dari su'ul khatimah. Baik para jamaah, ya bisa dibayangkan namanya mati itu berarti kan berpisahnya ruh dari jasad. Orang bilang dicabut nyawa, berarti ruh kita dicabut, dipisahkan dengan raga kita ini. Bagaimana tidak merasakan yang namanya sakit? Maka para jamaah dirahmati Allah, doa yang tidak boleh ditinggalkan, minta husnul khatimah ya. Minta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah riwayat ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian Nabi yang begitu besar kepada umat ini. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betapa besarnya perhatian Nabi kepada umat ini, betapa besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, betapa beliau haris, begitu punya ambisi besar, keinginan yang begitu kuat. Beliau menginginkan keimanan untuk para umatnya. Beliau tidak mau umatnya banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan sampai menjelang wafatnya ini. Menjelang wafatnya, beliau tetap memberikan peringatan kepada umatnya ya, karena dorongan kasih sayang yang begitu besar kepada umatnya, jangan sampai umatnya melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka terlaknat. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Dan dari sini juga kita memahami ini faedah berikutnya, boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Ya, semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani. Ini boleh secara umum. Ya, orang-orang kafir dilaknat karena memang mereka terlaknat. Allah sendiri menyebutnya syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Bagaimana Allah katakan mereka seburuk-buruk manusia, kemudian kita mengangkat-ngangkat, menyanjung-nyanjung mereka setinggi-tingginya, bahkan mengalahkan kaum muslimin, orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Baik para jamaah, jadi boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, faidah yang terkait dengan bab kita, pembahasan kita jelas, tadi kita sudah sampaikan, haram hukumnya secara mutlak mendirikan bangunan di atas kuburan.
apalagi mendirikan tempat ibadah. Mendirikan bangunannya saja tidak boleh, kan begitu. Ada hukum-hukum terkait dengan penguburan dan pemakaman. Ya, bagaimana makam atau kuburan yang sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini, riwayat ini juga sekaligus menjadi bantahan terhadap orang yang membolehkan mendirikan bangunan di atas kubur para ulama untuk membedakan mereka dari yang lainnya. Nah, sebagian orang kan begitu. Kalau orang biasa enggak apa-apa, kuburannya enggak diapa-apain enggak apa-apa. Tapi kalau para ulama, orang-orang terhormat, ya kita harus hormati mereka sekadar dengan keutamaan mereka saat mereka ada di dunia. Baik, para jamaah, dengan riwayat ini terbantah mereka. Nabi saja memperingatkan umatnya supaya jangan mengapa-apakan kuburannya. Walhamdulillah, sampai saat ini, bahkan sampai kiamat nanti, kuburan Nabi tetap seperti itu. Tidak ada bangunan di atasnya. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya, nanti masuk Masjid Nabawi, minta ke penjaganya, saya pengen masuk, boleh tidak? Bisa masuk nggak Pak kita Pak? Bisa. Yang penting Bapak jadi presiden dulu, ya 2024, gitu ya. Atau jadi menteri agama, insya Allah itu tamu undangan khusus. Nah, itu para jamaah. Kalau pejabat tinggi negara itu undangannya khusus. Bapak kalau haji umroh, oh spesial sekali. Hajar Aswad nggak usah ngantri, nggak usah desak-desakan, dijaga ketat, gitu ya. Begitu para jemaah. Di Masjidil Haram itu sebelah kiri itu ada gedung tinggi Pak. Nah, itu Istana Raja. Ya. Kalau Bapak keluar dari bukit apa itu, Marwah, keluarkan ke sebelah kiri itu. Nanti lihat sebelah kiri itu ada gedung tinggi banget kayak istana. Nah, itu untuk para pejabat tinggi negara, baik kerajaan Saudi ataupun tamu kerajaan, para pejabat tinggi negara dari negara-negara kaum muslimin. Jadi presiden, para menteri, ya, atau tamu undangan khusus itu nginepnya di situ. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita rakyat biasa susah untuk masuk ke kuburan Nabi, gitu ya. Pasti dicegah-cegah itu. Tapi demikian adanya, ya. Dan itu bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat walaupun tidak lihat langsung masuk gitu. Tapi penjelasan para ulama banyak sekali, dan orang-orang yang pernah masuk ke dalamnya pun mereka memahami, paham dan melihat, menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kuburan Nabi hanya onggokan tanah saja. Enggak ada kijing, enggak ada marmer, ya, yang kemudian dibangun di atas kuburnya Nabi, enggak ada. Dua sahabatnya pun demikian. Taib. Dan replikanya bisa dilihat. Ya, insya Allah kalau kita dimudahkan Allah berangkat umroh, para jamaah, ini saran saya, kalau jamaah berangkat umroh, kunjungi coba tempat-tempat yang bisa menggugah, meningkatkan iman kita. Di sekitar Masjid Nabawi, di sekitar Masjidil Haram tuh banyak. Ya, jangan fokusnya itu shopping aja, gitu ya, cari oleh-oleh. Coba kunjungi, ya, kalau city tour tuh kunjungi tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang bisa menggugah iman kita. Nah, di Masjid Nabawi itu di sebelah kiblat, ya, di sebelah kiblat, pojokan Masjid Nabawi itu ada museum Masjid Nabawi, ya. Di sebelahnya lagi kalau tidak salah Museum Sirah Nabawi, itu berhadapan. Nah, itu dikunjungi. Masya Allah, para jamaah, kita bisa melihat sejarah Masjid Nabawi dari awal dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini yang sedemikian besarnya, begitu ya. Dulu kota Madinah itu yang sekarang jadi masjid, semua area yang sekarang jadi masjid itulah kota Madinah. Yang sekarang jadi masjid, kemudian terasnya begitu luas. Itu dulu kota Madinah itu ya segitu, di tengahnya Masjid Nabawi, kecil sekali. Dan dibenteng. Jadi ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita akan melihat termasuk kubur Nabi ini. Bagaimana rumahnya Nabi
yang ada di sebelah kiri dari Masjid Nabawi, para jamaah dirahmati Allah, hanya sekian meter persegi, kecil sekali. Bagaimana Nabi ketika wafat, ya dikubur di kamarnya Ibunda Aisyah. Ya, itu perkembangan sampai sekarang seperti yang kita lihat, kita saksikan bersama. Ya, ditutup ya dengan dinding yang sangat tinggi, kemudian dengan pagar-pagar besi atau kuningan, dan selalu dijaga oleh askari. Nah, itu sampai segitu itu dengan proses yang sangat banyak sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dan semuanya mengarahkan kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kuburnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya ya dari penyimpangan-penyimpangan umatnya. Dijaga betul para jamaah yang dirahmati Allah, dan ini sampai hari kiamat nanti. Betul-betul terjaga kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seberapa hebat pun manusia yang memang kecenderungannya kepada kesyirikan, mereka ingin berbuat sesuatu terhadap kubur Nabi dijaga. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, dari riwayat ini kita memahami bahwa mendirikan bangunan di atas kubur ini merupakan tradisinya Yahudi dan Nasrani, bukan tradisinya Islam dan kaum muslimin. Begitu ya. Mendirikan bangunan di atas kuburan, ini tradisinya Yahudi dan Nasrani, bukan tradisinya Islam dan kaum muslimin. Berarti kalau ada sebagian daripada umat yang mengatasnamakan diri mereka sebagai muslim, kemudian melakukan itu, setidak-tidaknya mereka syabihun bil Yahud wan Nasara. Mereka berarti serupa dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka melakukan tradisinya Yahudi dan juga Nasrani. Waliyadzubillah. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi, ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, ya, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Benar-benar di antara kalian akan ada orang-orang yang mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, ya, kalaupun seandainya ternyata mereka masuk ke lubang dhab, la dakhaltumuh, kalian pun pasti akan mengikutinya. Maka para sahabat mengatakan, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka kata Nabi, ya, faman, ya siapa lagi kalau bukan mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kita bisa saksikan di zaman kita saat ini, ya, justru yang nampak ya di sekitar kita, orang yang mengapa-apakan kuburan itu biasanya siapa? Biasanya orang-orang yang ber-KTP Islam, begitu kan? Baik, para jamaah. Kalau kuburan Nasrani misalkan, ya, kuburan orang Kristen, kuburan orang Yahudi, mereka membangun-bangun biasa gitu. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap kuburan yang dianggap oleh mereka kuburan ulama mereka, orang terpandang dan terhormat di tengah-tengah mereka. Luar biasa para jamaah, ya, bahkan hampir setiap kota ada ya kuburan yang dipusti-pusti seperti itu, diagung-agungkan seperti itu, dikasih tirai, dikasih kelambu, dikasih bangunan di atasnya, di marmer, di benteng, macam-macam, ya. Maka tentu ini musibah para jamaah yang dirahmati Allah, dan selayaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah seperti ini. Berikutnya hadis berikutnya atau dalil yang ketiga, Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah bahwa beliau berkata, 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku mendengar beliau bersabda. Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali,
Kunyah beliau Abu Abdullah. Sahabat yang mulia ini beliau wafat di tahun sekitar 60 Hijriah. Nah, beliau meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku mendengar beliau bersabda, "Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil, fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Law kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakar khalilan. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidul qubura masajida, fa inni anhaakum an dzalik." Kata Nabi 5 hari sebelum beliau wafat. Lihat bagaimana dakwah Nabi selalu terfokus pada dakwah tauhid sampai beliau menjelang wafatnya. 5 hari sebelum beliau wafat, kata Jundub bin Abdullah, aku mendengar Nabi bersabda, "Sungguh aku berlindung kepada Allah dengan berlepas diri dari mempunyai seorang khalil dari antara kamu." Khalil itu kekasih sejati, sahabat setia. Kan ada Habib. Habib itu kekasih, habibati. Ya, antum kalau bilang ke istri kalimat-kalimat sayang bisa mengatakan habibati, ya habibati. Kalau istri ke suaminya, ya habibi, ya wahai kekasihku, wahai cintaku. Begitu ya. Suka begitu enggak Pak ke istri? Hah? Tergantung mood ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ada Habib, ada Khalil. Jadi Khalil itu dari kata khullah. Khullah itu derajat di atas mahabbah. Kalau mahabbah cinta, kalau khullah di atasnya. Berarti cinta sejati. Dengan demikian Khalil itu maksudnya adalah kekasih sejati, sahabat yang sangat setia. Sungguh aku berlindung kepada Allah dengan berlepas diri dari mempunyai seorang khalil di antara kamu. Kenapa? Karena tidak boleh kita menjadikan seseorang khalil. Khalil itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Seandainya aku mengangkat seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil. Ini istimewanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, di sini syahidnya. Di sini kalimat yang sedang kita bahas di dalam bab kita ini. Kata Nabi, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Perhatikan, jelas dan tegas Nabi menyatakan, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Hadisnya sahih Pak, riwayat Imam Muslim. Jadi jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu katanya Nabi, bukan kata Pak Ustadz. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena Islam sudah memiliki tempat ibadah khusus, ya, tempat ritual ibadah yang khusus, namanya masjid. Didatangi setidak-tidaknya sehari semalam 5 kali. Baik para jamaah, barakallahu fikum. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis sebelumnya terkait dengan bab kita, hadis ini merupakan dalil haramnya membangun tempat ibadah di atas kuburan. Tentu saja menyembah penghuni kuburnya jelas lebih diharamkan lagi. Dan tadi
Sebagaimana hadis sebelumnya, bahwa ketika orang membangun kuburan, membangun tempat ibadah di atas kuburan, maka sesungguhnya ini bagian daripada ta'zim kepada penghuni kubur. Dan ta'zim itu adalah ibadah, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kita sebutkan faidah-faidah yang lain secara singkat dari riwayat ini. Pertama, di sini ditetapkannya kedudukan Nabi sebagai Khalil. Ditetapkannya kedudukan sebagai Khalilullah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi salah satu di antara gelarnya Nabi, ya, di antara gelarnya Nabi selain Nabi dan Rasul, sayyidnya para Nabi dan Rasul, beliau juga dikenal dengan Kalimur Rahman atau Kalimullah, ya. Seorang Nabi dan Rasul yang langsung ya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gelar lainnya yang disandang oleh beliau adalah Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih sejatinya Allah. Baik, para jamaah, ada satu lagi Nabi yang gelarnya sama. Nabi siapa itu? Yang sama-sama punya gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau juga punya gelar sama, yakni Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini kita memahami di antara sifat Allah yang maha tinggi, sifat Allah yang maha luhur, Allah memiliki sifat mahabbah. Allah memiliki sifat cinta. Cintanya Allah tentu berbeda dengan cintanya manusia. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, riwayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini sesungguhnya menjadi sinyal bagi para sahabat yang lain, bagi kaum muslimin yang ada saat itu, bahwasannya para jamaah yang dirahmati Allah, nanti yang berhak memegang khalifah, kepemimpinan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena beliaulah orang terdekatnya Nabi. Banyak sekali manaqib dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau yang menemani Nabi hijrah. Ya, sampai nangis ya ketika dapat informasi itu, bahwa Nabi meminta Abu Bakar supaya beliau yang menemani untuk hijrah ke Madinah. As-suhbah ya Rasulullah. Nangis beliau, para jamaah. Kenapa? Karena ini keistimewaan tersendiri bagi Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tidak mungkin ya mengambil seorang teman yang menemani beliau dalam satu perjalanan antara hidup dan mati, di bawah tekanan ancaman yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, kecuali itu petunjuk dari Allah. Begitu. Maka Abu Bakar senangnya minta ampun, gitu, sampai nangis beliau. Ya, kalau kita para jamaah, kalau kita minta ditemenin hijrah sama saya yuk, resikonya apa? Mati. Ya. Mau nggak ikhwan? Pikir-pikir dulu Ustaz. Ya, makanya kita tidak jadi Abu Bakar, begitu ya. Baik, para jamaah. Ini istimewanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau juga yang menggantikan Nabi jadi imam. Jadi imam sholat itu kan tidak sembarangan, para jamaah. Baik, ketika beliau sakit, ya, maka yang ditunjuk menggantikan menggantikan posisi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini semua merupakan sinyalemen ya bahwasannya sepeninggal beliau, termasuk di hadis ini 5 hari menjelang wafat beliau menyebut nama Abu Bakar. Kalau seandainya aku boleh mengambil satu khalil dari umatku, akan aku jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilku. Ini sinyal dari Nabi ya, bahwa nanti yang akan memegang posisi khalifah sepeninggal beliau adalah
Abu Bakar As-Siddiq. Nanti juga Abu Bakar begitu, memberikan sinyal-sinyal bahwa nanti seperti sepeninggalnya adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau presiden 2024 ada sinyal enggak, Pak? Presidennya ngasih sinyal enggak gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari riwayat ini juga jelas bahwa membangun tempat ibadah di atas kuburan merupakan tradisinya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Baik, para jamaah, dari riwayat ini juga terakhir kita sampaikan bahwa wajib hukumnya saddud dzari'ah. Wajib hukumnya menutup seluruh sarana dan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Jadi harus diupayakan yang namanya tindakan preventif, pencegahan. Maka dalam Islam para jamaah, apapun ya, sekecil apapun yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan pasti di-cut oleh Islam. Ya. Kalau sesuatu yang menjadi sarana kepada dosa besar saja di-cut, apalagi segala sesuatu yang menjadi sarana yang menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan, pasti lebih tegas lagi, lebih rinci lagi Islam ini memperingatkan umatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi pembahasannya, cuman sudah masuk waktu ya, tidak akan cukup waktunya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Mungkin sisa satu pembahasan lagi, satu dalil lagi. Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke bab yang baru. Bab yang baru nanti juga masih terkait dengan masalah ghulu kepada kuburan orang-orang saleh. Jadi 3 bab ya, masalah kuburan ini dibahas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini cukup, Pak, sudah masuk. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.